Bayangkan sebuah masa depan di mana langit Indonesia tak lagi dijaga oleh pesawat generasi lama, tapi oleh armada jet tempur tercanggih. Rafale dari Prancis, KF-21 Boramae dari Korea Selatan, dan bahkan mungkin Kaan, jet siluman generasi kelima buatan Turki. Semuanya beroperasi penuh, siap tempur kapanpun, dimanapun. Sebuah lompatan kekuatan udara yang belum pernah dimiliki Indonesia sebelumnya. Pertanyaannya, jika semua jet tempur ini benar-benar datang dan siap berperang, seberapa mengerikan kekuatan TNI Angkatan Udara di masa depan? Rafale, game changer di langit Nusantara. Tahun-tahun mendatang akan menjadi era kebangkitan kekuatan udara Indonesia. Dan salah satu simbol terkuat dari transformasi itu adalah Dassault Rafale F4, jet tempur multirole kelas berat asal Prancis yang sudah dipesan sebanyak 42 unit oleh Indonesia. Rafale bukan sekadar pesawat, ia adalah platform tempur terpadu, mampu menjalankan berbagai misi. Mulai dari dominasi udara, serangan presisi jarak jauh, pengintaian strategis, dan bahkan penangkalan nuklir di negara asalnya. Dilengkapi dengan radar AESA RBE-2, sistem peperangan elektronik Spectra, dan rudal-rudal kelas berat seperti Meteor BPR, berkecepatan Mach 4 serta rudal jelajah Saalp EG yang mampu menghantam target sejauh 500 km. Rafale membuat langit Indonesia bukan hanya sulit ditembus, tapi juga bisa membalas serangan dari jarak sangat jauh. Dan yang lebih penting, Rafale sudah terbukti tempur di berbagai medan, dari Libya, Mali, Suriah, hingga Ukraina. Pesawat ini bukan sekadar teknologi di atas kertas, dia sudah membuktikan dirinya di medan perang nyata. Jika seluruh unit Rafale yang dipesan Indonesia beroperasi penuh, maka TNI Angkatan Udara akan memiliki salah satu armada jet tempur paling modern dan paling mematikan di seluruh kawasan Indo-Pasifik. KF-21 Boramae, lompatan teknologi buatan sendiri. Jika Rafale adalah kekuatan tempur masa kini, maka KF-21 Boramae adalah simbol transformasi jangka panjang kekuatan udara Indonesia. Inilah jet tempur generasi 4,5 plus hasil kolaborasi antara Korea Selatan dan Indonesia yang suatu saat nanti bisa menjadi jet buatan dalam negeri pertama dengan kemampuan mendekati stealth. KF-21 membawa sejumlah fitur canggih seperti radar AESA buatan Hanwha, sensor IRST, infrared search and track, sensor fusion, dan integrasi rudal BBR Meteor, AMRAAM, dan bahkan rudal jelajah di masa depan. Dengan desain aerodinamis dan kapasitas avionik yang hampir sekelas F-35, KF-21 memiliki potensi untuk menjalankan misi tempur multiperan dari air superiority, strike mission, hingga close air support. Dan yang tak kalah penting, Indonesia memiliki 20% saham dalam proyek ini. Artinya, tidak hanya membeli, tapi juga ikut mengembangkan, mentransfer teknologi, dan punya hak atas produksi lisensi. Jika TNI Angkatan Udara jadi mengakuisisi sekitar 50 unit KF-21 sebagaimana rencana awal, maka kita berbicara tentang jet tempur masa depan yang tidak hanya bisa diterbangkan tapi juga mungkin dibuat di Indonesia. Sebuah lompatan besar dari sekadar pengguna menjadi negara dengan kemampuan membentuk dan mengembangkan sendiri kekuatan udaranya. F-16 EMLU dan T-50 Golden Eagle, jet lama taji baru. Di tengah gebrakan jet-jet tempur baru, jangan lupakan kuda perang lama TNI Angkatan Udara yang kini tampil dengan wajah berbeda. Program Falcon Star IMLU berhasil mengubah 24 unit F-16 Block 50 2ID menjadi kekuatan udara yang masih sangat relevan di tahun-tahun mendatang. Kini, F-16 TNI Angkatan Udara telah dipersenjatai dengan
Radar AN/APG 60 8P9 berkemampuan BPR dengan rudal AIM 120C AMRAAM dengan jarak tembak 100 km lebih. Sistem avionik digital terbaru yang kompatibel dengan berbagai persenjataan NATO modern. Upgrade ini bukan sekadar kosmetik, ini adalah transformasi kemampuan tempur nyata. F-16 kini bisa bertarung dalam dogfight dan menang di pertempuran beyond visual range. Tak hanya itu, T-50I Golden Eagle, jet latih tempur buatan Korea Selatan yang dioperasikan Indonesia, juga tengah disiapkan untuk naik kelas. Lewat program upgrade, jet ini akan dilengkapi rudal BPR, radar baru, dan kemungkinan kemampuan serang darat presisi. Hasilnya, Indonesia akan punya armada light fighter murah, cepat, dan lincah yang dapat dioperasikan dalam jumlah besar untuk mendukung jet tempur utama seperti Rafale dan KF-21. Dalam perang modern, jumlah tetap penting dan T-50 Golden Eagle akan menjadi pengganda kekuatan strategis TNI Angkatan Udara. Kan langkah pertama Indonesia ke era jet siluman. Bayangkan jet siluman generasi kelima sekelas F-22 dan F-35 tapi berasal dari Turki. Kan jet tempur generasi kelima buatan Turki yang kini menjadi pusat perhatian dunia. Dengan desain penuh sudut tajam, weapon bay internal, sensor fusion, dan kemampuan super cruise tanpa afterburner, Kan tak hanya terlihat futuristik, tapi juga siap bertarung di zona peperangan udara modern. Yang mengejutkan, Indonesia tertarik untuk ikut dalam proyek ini. Niat untuk ikut bergabung dalam program ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo kepada Presiden Erdogan pada saat kunjungan ke Turki. Dan kabarnya sudah memasuki tahap MOU, tahap awal pada saat gelaran Indo-Defense 2025. Apakah realistis? Sangat. Karena hubungan militer Indonesia-Turki terus menguat dalam beberapa tahun terakhir. Kita sudah bekerja sama dalam pengembangan rudal, drone, kendaraan tempur, dan sistem radar. Maka masuknya Indonesia ke proyek Kan bukan lagi sekadar spekulasi. Jika Kan jadi masuk TNI Angkatan Udara, maka untuk pertama kalinya Indonesia akan mengoperasikan jet tempur siluman sejati, mampu menghindari radar lawan, menembus pertahanan udara, dan menyerang dengan presisi dari balik bayangan. Kan bukan hanya jet, ia adalah simbol kekuatan masa depan, dan Indonesia punya peluang besar untuk ikut serta sejak awal. Formasi mengerikan TNI Angkatan Udara di tahun 2030. Kita simulasikan pada tahun 2030. Seluruh program modernisasi telah tuntas. Armada jet tempur TNI Angkatan Udara berdiri tegak, siaga, dan siap tempur dari Sabang sampai Merauke. Inilah proyeksi kekuatan udara Indonesia jika seluruh jet yang direncanakan benar-benar beroperasi. 42 unit Dassault Rafale F4, jet multirole berat dengan rudal Meteor dan SCLP untuk peran dominasi udara dan serangan presisi strategis. Sekitar 50 unit KF-20 satu Boramae, jet semi siluman generasi 4,5 plus dengan radar AESA dan rudal BPR, diproduksi dengan teknologi dalam negeri. 24 unit F-16CD IMLU, veteran tempur yang telah berevolusi dengan radar modern dan rudal AMRAAM, masih sangat relevan. 13 plus 6 unit pesanan tambahan pada tahun 2021, T-50I Golden Eagle, jet ringan dengan kemampuan tempur BBR, cocok untuk patroli dan serangan cepat dengan biaya efisien. 16 unit Sukhoi Su-27 dan Su-30, jet tempur berat buatan Rusia. Meskipun usia pakai mendekati akhir, tetap bisa dimanfaatkan untuk dominasi udara terbatas dan misi cadangan. Total, sekitar 150 unit jet tempur modern, dengan sebagian besar memiliki kemampuan BPR, radar AESA, dan bahkan stealth ready. Bayangkan jika kekuatan ini disusun dalam formasi,
Rafale dan Kan serta Kf-21 di garda utama sebagai penyerang dan penangkal strategis, F-16 IMLU sebagai pendukung tempur regional, T-50I Golden Eagle sebagai penopang patroli cepat dan pengganda volume tempur, Sukhoi sebagai cadangan kekuatan daya gempur. Dikombinasikan dengan sistem radar pasif pertahanan udara nasional serta jaringan pangkalan udara strategis dari Lanut Iswah Judi, Halim, Rosmin Nurjadin hingga Biak dan Timika, maka Indonesia akan memiliki postur udara yang menggentarkan, bukan hanya untuk bertahan tapi juga untuk mencegah musuh berpikir dua kali menyerang wilayah udara Indonesia. Jika semua rencana ini benar-benar terwujud, jika seluruh Rafale datang, Kf-21 diterbangkan, KA-an dikirim, dan jet-jet lama diperkuat kembali, maka untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia akan memiliki satu hal yang selama ini hanya dimiliki negara-negara adidaya: kekuatan udara yang bisa mengubah perhitungan strategis kawasan. Langit Indonesia tak lagi hanya dijaga, tetapi akan menjadi wilayah terlarang bagi siapapun yang berniat melanggar kedaulatan. Kita sedang menyaksikan babak baru kekuatan TNI Angkatan Udara, bukan lagi sekadar bertahan, tapi siap menyerang, siap menang, kapanpun ancaman datang. Dan semua ini baru permulaan.